Selamat datang kembali di channel YouTube saya dengan pembelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas tentang hidrokarbon. Hidrokarbon ini dipelajari di kelas 11 pada bab awal. Apa sih yang dimaksud dengan hidrokarbon? Hidrokarbon ini sering disebut juga dengan senyawa-senyawa organik, di mana hidrokarbon ini adalah suatu senyawa yang hanya terdiri dari atom C dan H. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, hidrokarbon ini cukup banyak. Nah, misalkan kita menggunakan gas LPG atau gula pasir. Nah, ini termasuk senyawa-senyawa hidrokarbon atau masih banyak lagi. Nah, lalu hidrokarbon ini termasuk senyawa-senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Misalkan hewan, binatang, atau dari tumbuhan. Ya, kalau bukan makhluk hidup berarti bukan hidrokarbon. Lalu yang berikutnya, bagaimana kita mengidentifikasi suatu senyawa hidrokarbon atau senyawa itu mengandung karbon dan hidrogen. Nah, untuk mengidentifikasi senyawa tersebut, yang pertama kita lakukan adalah kita ambil senyawanya lalu kita bakar. Kita bakar dalam wadah tertutup, di dalamnya kita letakkan kertas kobal, lalu gasnya kita alirkan ke dalam air kapur, yang namanya air kapur. Nah, ketika kita bakar, kalau ini merupakan senyawa hidrokarbon, maka pada saat pembakaran dia akan menghasilkan air dan karbon dioksida. Nah, lalu kalau karbon dioksidanya dialirkan ke dalam larutan kapur, air kapur atau CaOH2 kali, maka yang terjadi larutan ini akan berubah menjadi keruh. Nah, artinya kalau larutan ini berubah menjadi keruh, berarti di dalam senyawa tersebut ada karbon yang dibakar menghasilkan CO2. Nah, kemudian kertas kobal yang tadi kita letakkan, kalau dia berubah menjadi biru, artinya senyawa ini melepaskan uap air. Karena kertas kobal ini akan berubah menjadi biru kalau bertemu dengan air. Nah, jadi dari dua hal ini, yang pertama air kapurnya keruh lalu kobalnya biru, berarti artinya dalam senyawa ini mengandung C dan H yang ketika dibakar menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, demikian caranya mengidentifikasi senyawa karbon. Lalu yang berikutnya adalah kekhasan atom karbon atau keunikan atom karbon. Nah, kita tahu di dalam tabel periodik bahwa karbon itu memiliki nomor atom 6, nomor massa 12. Kalau kita konfigurasikan berarti 2 dan 4, elektron valensinya adalah 4. Kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Ini ada C, lalu ada elektronnya sebanyak 4 di kulit terluar. Kita gambarkan kulit terluar. Nah, si karbon ini walaupun hanya memiliki elektron valensi 4, namun bisa membentuk ribuan bahkan jutaan senyawa. Itu keunikannya. Kenapa bisa membentuk ribuan bahkan jutaan senyawa? Karena karbon bisa bereaksi dengan karbon membentuk rantai panjang. Karbon bisa bereaksi dengan atom-atom sejenisnya, atom-atom karbon sendiri, membentuk rantai, bermacam-macam rantai dan ukuran yang sangat panjang atau yang sangat besar. Contoh, satu karbon ini bisa membentuk ikatan dengan karbon yang lain dengan memberikan masing-masing memberikan satu elektron, sehingga terbentuk ikatan tunggal seperti ini. Lalu ada juga kemungkinan bahwa satu karbon memberikan sepasang elektron, lalu karbon yang lain memberikan sepasang elektron. Sehingga karena masing-masing memberikan sepasang elektron, terbentuklah senyawa karbon dengan ikatan rangkap 2 seperti ini. Ada juga kemungkinannya bahwa karbon itu memberikan 3 elektron. Nah, masing-masing memberikan 3 elektron sehingga terbentuk ikatan rangkap 3 seperti ini. Nah, dari kemungkinan-kemungkinan ini mengakibatkan begitu banyaknya senyawa karbon yang mungkin terjadi.
Ini keunikan dari karbon dibanding yang lain. Nah, lalu kalau kita menemukan senyawa karbon yang seperti ini, semua ikatannya tunggal, sepanjang apapun dia, tapi semuanya tunggal, itu disebut dia termasuk ke dalam hidrokarbon yang jenuh. Kalau di dalam senyawa karbonnya ada rangkap 2 maupun rangkap 3 seperti ini, walaupun hanya 1 atau lebih dari 1, maka ini kita katakan hidrokarbon tidak jenuh. Nah, ini jenis-jenis hidrokarbon berdasarkan jenis ikatannya. Lalu berdasarkan bentuknya, hidrokarbon juga masih macam-macam, ada macam-macamnya. Contoh, nih bentuknya lurus atau terbuka. C dengan ikatan yang sangat panjang masing-masing antara C, tapi dia lurus atau terbuka. Terbuka artinya ujung yang satu dengan ujung yang lain tidak bertemu. Atau boleh juga dengan seperti ini. Ini juga dikatakan terbuka dan bercabang. Ada cabangnya di sini. Ujung yang satu dengan ujung yang lain tidak bertemu, berarti terbuka atau lurus. Nah, lalu dia bercabang. Yang seperti ini disebutlah dia namanya hidrokarbon alifatik. Nah, jadi berdasarkan bentuknya ada hidrokarbon alifatik. Lalu ada juga yang ujungnya tidak ada atau dia tertutup. Semuanya bersatu sehingga tidak ada ujungnya, ini tertutup atau dalam bentuk siklus. Nah, jadi kalau dia dalam bentuk siklus seperti ini, maka dikatakanlah dia senyawa hidrokarbon alifatik. Nah, dari banyaknya ikatan yang terjadi antara atom karbon sehingga memungkinkan ada beberapa jenis atom karbon. Nah, contoh kalau senyawanya seperti ini. Kalau senyawanya cukup besar seperti ini, maka ada berapa atom C ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang ini atom C yang hanya terikat pada satu C ini, atau tangannya hanya mengikat satu C, disebutlah namanya itu C primer. Jadi yang ini namanya C primer karena hanya terikat pada satu C yang lain. Lalu yang ini terikat pada 2 C yang lain, terikat ke sini dan terikat ke sini. Maka disebutlah namanya itu adalah C sekunder. Lalu yang ini terikat pada 3 atom C yang lain. Ini terikat ke sini, terikat ke sini, terikat ke sini. Maka disebut namanya C sekunder, tersier. Tersier, yang ini tadi sekunder ya. Lalu kalau misal seperti ini, dia terikat pada 4C. Yang ini terikat ke sini, terikat ke sini, terikat ke sini, dan terikat ke sini. Yang ini disebut namanya C kuartener. Nah, berarti dari semua ini bisa kita lihat, maka yang ini termasuk ke dalam C yang hanya mengikat satu, berarti primer. Yang ini C yang hanya mengikat satu, berarti primer. Yang ini C mengikat 2 C yang lain, berarti sekunder, dan seterusnya. Berarti yang ini semuanya primer, lalu yang ini dan ini adalah sekunder. Nah, ini dia jenis-jenis dari atom C. Ada C primer, ada C sekunder, C tersier, dan C kuartener. Saya ulangi tadi, C primer C yang hanya terikat pada satu atom C yang lain. C sekunder C yang terikat pada 2 atom C yang lain. C tersier C yang terikat pada 3 atom C yang lain. C kuartener C yang terikat pada 4 atom C yang lain. Nah, lalu tadi dikatakan bahwa hidrokarbon itu senyawa yang terdiri dari C dan H. Nah, bagaimana caranya melengkapi si H pada senyawa yang seperti ini? Nah, untuk melengkapi atom H-nya, tadi kita katakan bahwa elektron valensinya C itu ada 4, atau saya simpelkan bahasanya, tangan C itu harus 4. Nah, contoh yang ini tangannya baru 1, maka butuh 3 lagi. 3 lagi itu kita lengkapi dengan H. Nah, berarti begini. Yang ini C-nya sudah
memiliki 2 tangan. Berarti supaya 4 kita lengkapi dengan 2 H. C yang ini sudah memiliki 3 tangan. Berarti supaya lengkap hanya kita kasih 1 H. Nah, demikian seterusnya. Berarti yang ini 2 H-nya. Lalu yang berikutnya di sini 1 H. 2 H-nya karena 2 tangan sudah dipakai. Lalu yang berikutnya di sini 3 H-nya. Yang berikutnya di sini juga 3. Yang berikutnya di sini juga 3. Lalu di sini juga 3. Nah, yang ini enggak ada lagi H. Kenapa tidak ada? Karena keempat tangannya sudah kepakai. Nah, begini caranya melengkapi atom H pada senyawa karbon. Namun penulisannya nanti kalau seperti ini kan terlalu besar, memakan banyak tempat, sehingga sering penulisannya dimampatkan atau dirapatkan. Nah, caranya, di sini di paling ujung H-nya ada 3, maka tinggal kita tulis saja CH3. Pada C ini H-nya ada 2, tinggal kita tulis H2. Pada C ini H-nya 1, berarti tinggal kita tulis H. Dan seterusnya di sini tinggal H2, di sini H3, yang tadi 1 2 3. Lalu di sini H-nya 3, 1 2 3. Lalu di sini juga 3, 1 2 3. Di sini 2, yang ini dan ini. Lalu di sini 3, 1 2 3. Nah, demikian teman-teman untuk pengenalan hidrokarbon. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Masih banyak materi hidrokarbon ini. Supaya lebih paham nanti silahkan ikuti terus channel saya untuk video-video selanjutnya. Dan jangan ragu teman-teman untuk membagikan video ini ke teman-teman Anda. Sampai di sini, terima kasih.